Orang lain ketika bertemu dengan gadis jenius di kampus biasanya berpikir bagaimana mendekatinya. Namun orang ini malah memikirkan bagaimana melepas celana gadis itu. Dan dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan berani menerima tantangan duel dari gadis berbakat dengan potensi level 3S. Bahkan gadis itu mengatakan jika dia kalah, pria itu bisa melakukan apa saja padanya. Siapa sangka bayi yang begitu percaya diri ini, masih sehari sebelumnya hanyalah seseorang biasa yang tidak bisa mempelajari keterampilan apapun. Di kelas, bayi sedang tertidur. Ujian segera dimulai, kapur wali kelas terbang ke arahnya. Saat itu juga, suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Dulu, karena tidak bisa mempelajari keterampilan apapun, dia sering dibully. Walaupun dia memiliki bakat omniscient dan omnipoten, kini, di hadapannya muncul 3 antarmuka yang tiba-tiba muncul. Bayi dengan tegas memilih untuk mengikatnya. Yang mengejutkannya, setelah berhasil mengikat, dia benar-benar memperoleh keterampilan pertama, pelindung, maju. Dengan melafalkan mantra, dia bisa memaksa makhluk dalam radius 1 km untuk muncul. Dan makhluk yang dipanggil tidak bisa bergerak selama 3 detik. Dengan keterampilan yang begitu hebat ini, bayi segera melakukan provokasi mematikan terhadap wali kelasnya. Seperti yang diduga, saat penggaris besar sepanjang 200 meter wali kelas menyerangnya, seorang gadis benar-benar muncul di depannya sebagai pelindung. Tidak peduli dari arah mana wali kelas menyerang, akan ada gadis lain yang mengorbankan diri untuk melindunginya. Pak Qiu, bagaimana jika Anda memukul saya beberapa kali lagi? Permintaan tidak tahu malunya ini segera membuat wali kelas yang bijaksana menyadari, anak ini pasti telah membangkitkan keterampilan yang luar biasa. Namun yang mengejutkan wali kelas adalah, pada ujian keesokan harinya, baru saja dia memperingatkan untuk tidak sembarangan memilih level sulit. Bayi ini, langsung memilih level hutan ogre neraka. Walaupun rekannya, Xiao Hei, adalah level A. Pilihan ini tetap mengundang ejekan banyak orang. Seorang level A membawa seorang level F tanpa kemampuan ke dalam neraka? Itu seperti menyalakan lentera di toilet untuk mencari masalah. Tapi yang tidak pernah dibayangkan orang adalah, baru saja memasuki ruang ujian, bayi memperlihatkan trik besar memunculkan orang secara ajaib. Dia mengayunkan pedangnya ke depan. Seekor ogre langsung melemparkan kepalanya ke arah pedang bayi. Selamat kepada host telah membunuh ogre level 5, mendapatkan 250 poin pengalaman dan 500 kekuatan dewa. Level naik, semua atribut plus 2. Operasi sederhana seperti memotong sayur ini membuat Xiao Hei yang ada di sebelahnya takjub. Awalnya, dia pikir dengan terus menggunakan skill pelindung, maju, kan terus ada ogre yang mengorbankan diri. Tapi kemudian muncul seekor monster raksasa. Itu benar-benar membuat mereka kebingungan. Astaga, kok ada monster sebesar ini? Ketika monster itu mengayunkan tongkat kayu selebar 100 meter ke arahnya, waktu cooldown skill di depannya masih 10 detik. Hal ini membuat bayi benar-benar bingung. Di saat genting, dia malah kehabisan cara. Namun, di detik berikutnya, monster itu terbelah 2 oleh pedang. Dan seorang wanita dengan tubuh yang sangat menawan muncul di depannya. Kamu itu F level biasa, kan? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ya, itu aku yang tampan ini. Aku naik pesawat ke sini. Melalui bakat omniscient dan omnipoten, bayi mengetahui, wanita itu bernama Suruoshi. Meskipun levelnya hanya 5, potensinya adalah level SSS. Untuk menyelesaikan misi lebih cepat, dia langsung memutuskan untuk bergabung dengan wanita itu. Namun, hal ini membuat Suruoshi kesal. Setiap kali dia hendak memberi serangan terakhir pada monster, mangsa itu langsung lenyap, dan tiba-tiba muncul di depan bayi sebagai hasil rampasannya. Hal ini memicu semangat kompetitif wanita itu. Dia menunjuk bayi dan menantangnya untuk adu jumlah pembunuhan monster. Jika dia kalah, dia akan memenuhi permintaan apapun dari bayi. Mendengar hal itu, bayi menjadi bersemangat. Dengan poin dari membunuh monster, dia langsung mengaktifkan skill keduanya, keindahan berkuasa. Dalam jarak tertentu, atribut orang yang lebih tampan akan meningkat tanpa batas. Dan akan memberikan 2 kali lipat kerusakan pada pihak yang kurang tampan. Dengan skill keduanya ini, bayi memanggil monster ke depannya. Kemudian, dia langsung menendangnya. Diikuti dengan tebasan besar, sederhana seperti memotong semangka. Perjalanan mereka dengan mudah membantai monster neraka. Disaksikan oleh jutaan netizen di seluruh negeri. Wali kelas yang melihatnya hampir tak percaya dengan matanya. Skill defensif seperti itu malah digunakan bayi untuk kontrol total. Di dalam neraka, bayi merasa kecepatan membunuh monster terlalu lambat. Dia memutuskan untuk meningkatkan kesulitan lagi, dan memburu monster elit. Namun, saat mereka sampai di sarang monster elit, mereka menemukan 3 orang yang sebelumnya mengejek tim mereka sedang bertarung melawan ogre. Seketika, pikiran balas dendam pun muncul. Setiap kali monster elit hampir dikalahkan, bayi langsung membuat monster itu menghilang, dan dengan mudah merebut kill tersebut. Dia berhasil mendapatkan poinnya. Di sisi lain, si rambut kuning hendak menggunakan jurus ular api untuk mengunci leher ogre. Namun, mangsa itu tiba-tiba lenyap.
Seperti bebek yang sudah matang tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal ini membuat mereka bertiga benar-benar bingung. Di saat yang sama, Bai Yi melihat peringkatnya. Dia berpikir harus lebih berusaha lagi. Namun, si rambut merah menemukan Bai Yi yang bersembunyi di balik pohon. Dan langsung menembakkan panah untuk membunuhnya. Untung saja Xiao Hei, temannya, menyadari hal ini. Dan berhasil menahan serangan mematikan itu. Tindakan si rambut merah yang hendak membunuh karena perebutan monster ini. Dibalas Bai Yi dengan senyuman tenang. Kamu harus berterima kasih kepada temanku ini. Kalau bukan karena dia, kamu mungkin sudah jadi pembunuh sekarang. Si rambut merah masih ingin marah. Namun, si rambut kuning dengan pasrah menepuk pundaknya. Mengisyaratkan untuk tenang. Kamu memang harus berterima kasih padanya. Lalu, sebuah panel sederhana muncul di depannya. Bai Yi, level 5. Si rambut merah terlihat bingung. Bagaimana mungkin pemain level 5 punya atribut seperti orang biasa? Melihat ekspresinya yang terkejut, Bai Yi tersenyum tipis. Si rambut merah baru menyadari, pria di depannya adalah pemain biasa yang dikenal suka mengambil risiko. Dan panah yang dia tembakkan barusan benar-benar bisa membunuh Bai Yi. Menyadari hal ini, si rambut merah dengan sukarela menunduk meminta maaf. Bahkan, dia mengeluarkan tabungan rahasianya selama 2,5 tahun sebagai kompensasi. Lagi pula, jika dia benar-benar membunuh, hidupnya akan hancur, dan semua ini dilihat oleh 3 miliar penonton di seluruh negeri. Ini benar-benar gila, dia merebut monster orang lain, tapi malah membuat orang itu minta maaf. Yang membuat semua orang terkejut adalah, Bai Yi kembali bertindak nekat dengan membawa timnya ke sarang monster level 7. Setelah mendengar Bai Yi ingin masuk, dia bahkan menyuruh untuk menutup pintu gua agar lebih seru. Xiao Hei langsung terkejut. Bro, ini bukan tantangan seru lagi. Ini sama saja cari mati. Melihat Bai Yi yang tampak begitu percaya diri, Xiao Hei pun mengambil batu seberat 5 kg. Kalau begini, kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Namun, setelah menutup pintu gua, bau busuk bercampur aroma kentut menyergap mereka. Bau itu membuat mereka langsung muntah pelangi. Untung saja, mereka segera menemukan ogre super elite level 7. Melihat ogre yang sangat jorok ini, Xiao Hei langsung melancarkan serangan terkuatnya. Memanfaatkan celah dari serangan Xiao Hei, Bai Yi pun menggunakan jurus andalannya. Sebuah pedang besar selebar 100 meter berayun. Ogre itu langsung terbelah dua, dan saat ogre itu jatuh, sebuah kristal muncul. Selamat telah membunuh monster super elite level 7, mendapatkan 1.200 poin pengalaman, dan 8.000 poin kekuatan dewa. Xiao Hei melihat itu adalah batu keterampilan. Dia mengulurkan tangan raksasanya untuk mengambilnya. Namun, tiba-tiba pintu gua runtuh. Dari kepulan asap, seorang wanita misterius berambut merah muncul. Aku pikir apa tadi? Ternyata hanya 2 udang kecil di sini. Kalian ini cuma buang-buang batu keterampilan saja. Lebih baik serahkan padaku. Melihat wanita itu ingin merebut batu keterampilan mereka, Bai Yi tak gentar. Kamu yakin mau merebut? Sambil membaca mantra pelindung, maju. Dia berharap bisa memanggil ogre untuk menggigit wanita itu. Namun, panggilannya malah memanggil seorang wanita berbaju putih yang sedang bertarung. Wanita itu, dengan pukulan seberat ratusan kilogram, tepat menghantam wajah wanita berambut merah. Saat menyadari bahwa dia memanggil Dewi impiannya, Nuosi, Bai Yi sangat terkejut. Wanita berambut merah yang terpukul langsung berteriak marah. Berani-beraninya kau memukulku. Dia segera menyerang balik Nuosi yang baru saja bereaksi. Saat mereka berdua bertarung, Bai Yi memanfaatkan kesempatan untuk mengambil kristal hijau dari kotoran emas yang mengilap. Namun, karena skill pelindung, maju Bai Yi, Nuosi menjadi sangat marah. Dia langsung menendang Bai Yi dengan cambuk kakinya. Dan lagi-lagi, tendangan itu mengenai wanita berambut merah yang datang untuk melindunginya. Kalian bertiga melawan satu. Benar-benar tidak tahu malu. Melihat Bai Yi dan Xiao Hei yang mencoba melarikan diri, wanita berambut merah akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah ulah Bai Yi. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang. Dengan skill pelindung, maju milik Bai Yi, yang terkena serangan tetap hanya dia sendiri. Menyadari skill Bai Yi, yang bisa memanggil kambing hitam untuk melindungi dirinya, 2 orang itu tampak terkejut. Hal ini juga mengejutkan 10 miliar penonton. Bahkan para mentor senior dari berbagai akademi elit pun tertegun. Seorang mentor dari universitas ternama pun bertanya, apakah bocah ini selalu seperti ini? Mendengar wali kelas Bai Yi mengatakan bahwa skillnya baru saja terbangkitkan, para pemimpin akademi elit langsung tidak percaya. Namun, pada saat yang sama, pertandingan sudah memasuki hitungan mundur. Tujuan akhir mereka adalah mengalahkan bos level 10, dengan tambahan wanita berambut merah Su Zidong, dan dukungan dari Dewi berbaju putih Su Nuosi yang berada di peringkat kedua. Setelah beberapa perencanaan, Bai Yi memutuskan untuk menyerahkan monster kecil kepada yang lain. Sementara dia sendirian menghadapi bos yang menyerang. Ketika tongkat runcing bos menghantam dirinya, skill pelindung, maju pun aktif. Dia berhasil menghindari serangan itu.
Kemudian, dengan gerakan lincah, dia membawa bos ke sudut ruangan. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, dia mengaktifkan skill keduanya, keindahan berkuasa. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedang. Energi pedangnya langsung menyerang tongkat runcing bos. Bos tersebut terpental ratusan meter oleh kekuatan serangan itu. Namun, serangan itu juga memicu mode amukan bos. Saat bos melancarkan serangan mematikannya, Bai Yi melancarkan serangan beruntun horizontal dan vertikal. Bos tersebut langsung roboh ke tanah. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Luar biasa, dengan kekuatan 14 poin saja, dia bisa merusak bos Ogre. Namun, tepat saat Bai Yi hendak menghabisi bos dengan tangannya sendiri, tiba-tiba ada sosok yang jatuh dari langit. Sosok itu adalah Mo Yin, pembunuh bayangan berbakat dari Akademi ke-9. Haha, bos ini milikku. Bai Yi yang tahu bos tersebut belum kehilangan kemampuan bertahan, berusaha menghentikannya agar tidak melakukan kebodohan. Namun, Mo Yin sudah menikamkan belatinya ke dada bos Ogre tersebut. Namun, pada detik berikutnya, cakar bos itu mencengkeramnya. Pria yang terjebak di tangan bos Ogre tidak pernah menyangka, tusukan itu justru mengaktifkan bos yang sebelumnya dalam keadaan syok. Di detik berikutnya, karena keserakahan bodohnya, dia berubah menjadi santapan bos Ogre. Pemandangan itu membuat semua orang terpana. Pembunuh bayangan jenius Mo Yin mati begitu saja. Yang paling terkejut adalah kakek tua berambut putih yang menonton dari layar. Dia tidak pernah menyangka cucunya akan mati seperti ini. Menghadapi bos Ogre yang kembali penuh darah di depannya, Bai Yi menjadi panik. Skill keindahan berkuasa miliknya hanya efektif jika ada dua orang dalam satu ruang. Namun, dengan banyak orang di sekitarnya, dia tidak punya pilihan selain mengorganisir serangan bersama. Menghadapi serangan penuh amarah dari bos Ogre, semua orang buru-buru menghindar sambil meluncurkan serangan terkuat mereka ke arah bos. Bai Yi memanfaatkan celah untuk maju dengan pedangnya. Dia berpindah tempat ke belakang bos, mengumpulkan kekuatan, lalu menebasnya. Bos Ogre akhirnya tumbang sepenuhnya. Tubuhnya yang setinggi 2,5 meter mengeluarkan darah deras. Selamat, Anda telah membunuh bos Ogre. Mendapatkan 10.000 poin pengalaman dan kekuatan dewa. Selamat, Anda mendapatkan gulungan profesi tambahan. Selamat, Anda mendapatkan batu keterampilan perunggu. Skill, pukulan kematian. Bersamaan dengan kematian bos, Bai Yi dan timnya berhasil menyelesaikan ujian. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah, saat dia keluar dari portal, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik. Badan lembut mereka hampir membuat Bai Yi sesak napas. Kakak, apa kamu punya pacar? Mendengar kata pacar, Bai Yi menoleh ke arah Dewi Suruoshi. Dan hanya dengan tatapan itu, Suruoshi langsung tersipu malu. Karena penampilannya yang luar biasa, Bai Yi menjadi incaran banyak universitas ternama. Meskipun mereka menawarkan berbagai fasilitas unggul, Bai Yi menolak semuanya. Maaf semuanya, saya tidak tertarik pada universitas di bawah peringkat T0P3. Mendengar ini, perwakilan Universitas Tianfu, Wang Ritian, segera maju. Perwakilan Universitas Qingbei, Li Bin, menyatakan, jika Bai Yi bersedia bergabung, kami akan menyediakan kursus eksklusif dengan mentor senior, dan kami akan membuka semua Dunggeon di bawah tingkat emas. Mendengar tentang Dunggeon tingkat emas, hati Bai Yi, yang telah berhenti berdetak selama 2,5 tahun, kembali berdegup. Tak disangka, kepala sekolah Universitas Modu berkata, jika kamu bergabung dengan kami, bahan di bawah level emas bisa digunakan sepuasnya. Awalnya, itu dianggap tawaran terbaik. Namun, perwakilan Universitas Tianfu menambahkan, selain tawaran sebelumnya, bahan level emas di Tianfu juga bisa digunakan bebas. Mereka juga berjanji bahwa jika Bai Yi bergabung, dia bisa membawa temannya Xiao Hei. Yang lebih menarik, Dewi Suruoshi juga ada di Tianfu. Tanpa ragu, Bai Yi langsung memilih Universitas Tianfu. Setelah uji coba ini, Bai Yi juga mendapatkan buku skill tersembunyi. Melihat 3 profesi tambahan dengan potensi penuh, Bai Yi memilih skill identifikasi senjata sebagai profesinya. Selamat, Anda telah membuka profesi tambahan. Penggunaan, konsumsi energi untuk mendapatkan skill mata identifikasi. Identifikasi item tanpa batas profesi. Saat Bai Yi memikirkan cara memanfaatkan skill ini, untuk mencapai puncak kehidupannya, telepon undangan dari Dewi Suruoshi masuk. Ternyata, dia mengundangnya untuk mengambil misi di asosiasi profesi. Namun, begitu bertemu dengan Suruoshi, ada gadis lain yang meminta tanda tangan. Lokasinya pun cukup aneh dan tidak biasa. Bagian ini tidak perlu kita bahas. Lanjutkan. Di bawah arahan Suruoshi, Bai Yi melakukan tes kekuatan tempur. Dengan pedang legendaris hasil skill identifikasinya, serigala 3 mata level 8, tidak berdaya melawannya. Serigala itu tampak seperti ayam kecil yang lemah. Karena waktu penyelesaian tesnya lebih cepat puluhan detik dibandingkan Suruoshi, Bai Yi kembali mendapatkan kekaguman dari Suruoshi. Setelah itu, mereka menuju ke aula tugas. Yang mengejutkan Bai Yi adalah, tujuan misi Suruoshi adalah pembunuh dari kultus Dewa Jahat.
Dan yang menjadi pengawal untuk misi ini adalah kakaknya sendiri, seniman bela diri 2 tahap level 48, Su Tianchao. Namun, di sisi lain, di kota Dongwu, kakek keluarga Mo telah mengincar Bai Yi, karena cucunya mati tragis dalam uji coba. Sementara Bai Yi menjadi pahlawan yang dipuja banyak orang, dia memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaik dari kultus Dewa Jahat, untuk membunuh Bai Yi yang jenius ini. Bahkan jika itu berarti identitas kultus terungkap. Di sisi lain, untuk memastikan keberhasilan misi, Bai Yi dengan cepat menggunakan poin untuk menukar skill baru. Selamat, Anda mendapatkan skill, panggil ayah. Dengan berteriak, ayah, datang. Dia bisa memanggil salah satu ayahnya untuk muncul di depannya dalam sekejap. Dibatasi 1 kali per hari. Melihat skill luar biasa ini, Bai Yi langsung terpikirkan ayahnya yang sangat kuat. Namun, saat dia sedang berpura-pura menjadi pasangan dengan Dewi, pemimpin organisasi kultus jahat datang untuk membunuhnya. Rencana mereka untuk menggunakan pengawal pun terbongkar. Saat Bai Yi menyadarinya, dia dan Dewi telah dikepung oleh para anggota kultus. Yang lebih merepotkan, di antara mereka ada seorang level 25, penjahat buronan kelas A, Chunyang. Suruoshi menjadi sangat panik. Bagaimana kita bisa melawan ini? Namun, target mereka ternyata adalah Bai Yi di belakangnya. Saat dia bertekad untuk melindungi Bai Yi malah melangkah maju dan berkata, kamu mundur, biar aku yang urus ini. Kalau kamu begitu tergesa-gesa, biar aku bunuh kamu sekarang. Saat pedang besar pria itu menghantam, Bai Yi melompat mundur dengan susah payah menghindar. Kamu baik-baik saja? Suruoshi bertanya dengan cemas. Kamu pikir aku siapa? Dia cuma amatir. Tidak mungkin melukaiku. Melihat Bai Yi berhasil menghindar dan berbicara dengan sombong, pria itu menjilat pedang besarnya yang sepanjang 2,5 meter. Bocah, kamu mencari mati. Namun, Bai Yi mengangkat jari kelingkingnya dan berkata, kamu selesai pamer belum? Sekarang giliranku. Dengan api biru yang terus menyala di sekelilingnya, Bai Yi mengumpulkan energi di telapak tangannya dan memukul tanah. Dia berteriak, ayah, datanglah. Tiba-tiba, badai energi yang mengerikan menyapu seluruh area. Skill berhasil diaktifkan. Saat ini sedang memanggil ayahmu. Harap tunggu. Detik berikutnya, ayah Bai Yi, yang sedang duduk di toilet, langsung muncul di depan mereka. Bai Yi menunjuk pemimpin kultus yang tadi arogan dan berkata, ayah, pria berambut merah ini ingin membunuhku. Apa ayah setuju? Pada saat itu, pria berambut merah merasa tekanan yang luar biasa. Ayah Bai Yi mungkin duduk, tetapi auranya menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli sejati. Ini lelucon internasional atau apa, yang mudah saja tidak bisa dilawan. Sekarang yang tua muncul juga. Namun, demi menyelesaikan tugasnya, pria berambut merah tetap menyerang. Tak disangka, ayah Bai Yi dengan langkah ringan menghindar dengan mudah. Berhenti, kawan. Pria berambut merah menjadi marah setelah merasa dipermainkan. Berhenti bicara omong kosong. Dia melompat ke udara dan melayangkan tebasan vertikal mematikan. Namun, ayah Bai Yi yang melihat serangan itu hanya menghindar. Saat pria itu mulai menghina ibunya yang sudah meninggal, ayah Bai Yi segera bertindak. Dia menghindar dengan langkah cepat. Sebelum pria itu menyentuh tanah, ayah Bai Yi muncul di belakangnya. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, ayah Bai Yi melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Pria berambut merah langsung dikalahkan dalam satu pukulan. Kekuatan luar biasa itu membuat Suruoshi sangat terkejut. Bai Yi menyadari bahwa ayah Suruoshi membutuhkan bantuan. Segera mengirim ayahnya ke parkiran bawah tanah. Dengan bantuan ayah Bai Yi, ayah Suruoshi berhasil kembali dengan selamat. Ketika ayah Suruoshi mengetahui bahwa Bai Yi memiliki kemampuan untuk memanggil ayahnya, dia sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari kepala. Tak lama setelah pria berambut merah ditangkap, pemimpin kultus jahat, pria tua bermuka hijau, juga ditangkap oleh kepala polisi kota Dongwu. Di sisi lain, saat Bai Yi pulang, dia mencium bau yang sangat busuk. Ternyata, ayahnya yang dipanggil telah merusak toilet dan saluran pembuangan. Ketika panggilannya berakhir, dia meledakkan toilet dan saluran pembuangan dengan pukulan. Hasilnya, dia kembali dengan wajah penuh kotoran. Setelah diberi segelas air kencing Pulau K oleh Bai Yi, ayahnya akhirnya tenang. Setelah menyelesaikan semuanya, Bai Yi menerima hadiah misi tingkat A. Yang mengejutkan adalah, hadiah tersebut meningkatkan tubuhnya secara signifikan. Levelnya naik menjadi 6. Kekuatan, stamina, kelincahan, dan mentalnya semuanya menjadi 59. Sekarang, meskipun dia hanyalah karakter biasa, dia dapat dengan mudah mengalahkan petarung berbakat level S. Selanjutnya, Bai Yi akan pergi ke Universitas Tianfu untuk berlatih. Di seluruh planet Blue Star, permukaannya telah diperluas secara signifikan. Setiap negara mendapatkan perluasan wilayah hingga ratusan kali lipat. Cara bepergian pun berubah, dari kereta cepat, mobil, pesawat, dan kapal, menjadi portal teleportasi. Setiap portal diawasi oleh pihak militer. Dengan ini, jika sebuah kota tiba-tiba diserang oleh monster, militer dapat memberikan bantuan dengan cepat.
Segera, Bai Yi dan dua rekannya, di bawah bimbingan staf rekrutmen, tiba di portal teleportasi. Setelah melewati lubang hitam ruang selama 2,5 menit, Bai Yi dan yang lainnya tiba di Universitas Tianfu. Yang mengejutkan Bai Yi, di sini poin akademik adalah segalanya. Poin tidak hanya digunakan sebagai mata uang, tetapi juga dapat membeli segala sumber daya yang diinginkan. Tak disangka, setelah Bai Yi mendaftar di ketua OSIS, dia langsung menarik perhatian jutaan orang di kampus. Orang itu ternyata adalah siswa potensi F, yang diterima secara khusus oleh pimpinan kampus. Namun, Bai Yi tidak peduli dengan ketenaran tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya latihan, dan tinggal di villa terbesar, Bai Yi memutuskan untuk mengikuti kompetisi poin di Menara Tiandao. Di sana, siapapun yang mendapat peringkat pertama akan mendapatkan banyak poin. Namun, saat tiba di arena keesokan harinya, dia kembali bertemu dengan ketua OSIS dari ras setengah orc. Dari ketua itu, Bai Yi mengetahui bahwa peluang taruhan untuk menangnya adalah 20 kali lipat. Artinya, hanya dengan taruhan 10 poin, bisa menang 200 poin. Dengan peluang menguntungkan seperti itu, Bai Yi langsung bertaruh. Aturan babak pertama sangat sederhana, merebut podium secara terus-menerus untuk menentukan 100 besar. Dengan itu, Bai Yi dan dua rekannya memulai pertarungan mereka. Namun, dimanapun Bai Yi berada, orang-orang langsung mundur. Bagaimanapun, tidak ada yang mau melawan orang dengan skill pelindung maju yang tidak masuk akal. Setelah dua orang di podium selesai bertarung, Bai Yi langsung melompat dan menyerang. Dengan mudah, dia mengalahkan lawannya dengan pukulan bata. Setelah mengalahkan lawannya, Bai Yi tersenyum puas. Bata memang yang terbaik. Awalnya dia ingin mengalahkan lebih banyak lawan untuk masuk ke final. Tetapi tidak disangka, dia berdiri di podium sepanjang hari.